Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul menghargai kesempatan. Saudara-saudara, tidak ada kedewasaan tanpa pengalaman dengan Allah. Ya. Tidak ada kedewasaan tanpa proses mengalami Tuhan. Mengapa? Karena justru pengalaman dengan Tuhan di dalam kehidupan itulah yang bisa mendewasakan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan memakai keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan bisa jadi menyakitkan. Hal itu digunakan untuk mendewasakan Bapak, Ibu, dan saya. Ini sangat bertolak belakang dengan harapan banyak orang, bertentangan dengan pemikiran banyak orang. Orang beragama itu supaya lancar jalannya, banyak berkahnya, enteng rezekinya, nyaman, aman, ya, lancar, dilapangkan jalannya. Tetapi ternyata Allah yang benar tidaklah demikian, ya. Allah menggunakan keadaan-keadaan yang sulit, yang tidak menyenangkan untuk mendewasakan Bapak, Ibu, dan saya, untuk mendewasakan kita. Dari hal itu kita bisa mengerti hubungan dengan Allah sebagai Bapa dan kita anak. Hubungan antara kita dengan Allah sebagai gembala dan kita domba-dombanya. Justru melalui pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan itu, ya, Bapak, Ibu, dan saya dapat menemukan relasi atau hubungan yang benar, yang proporsional antara kita dengan Allah. Di dalam Mazmur 73 akhirnya kita temukan puncak pengenalan pemazmur akan Allah yang ditandai dengan pengakuan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini adalah pengakuan yang luar biasa, Bapak, Ibu. Jadi sejatinya bagi Allah kita adalah segalanya, yang karenanya Bapa rela memberikan putra tunggalnya untuk kita. Kalau Allah menjadikan Bapak, Ibu, dan saya biji matanya, anaknya, kekasihnya, mestinya kita juga memperlakukan Allah demikian. Allah segalanya bagi kita, yang ditandai dengan pengakuan seperti yang pemazmur tuliskan di dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Ketika seseorang masih menaruh pengharapan dan perlindungannya kepada sesuatu seperti pada materi dunia, seperti pada penghiburan dunia, berarti orang itu belum bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta. Sangat sulit berbicara ini kepada orang muda atau orang tua yang sudah lama hidup dengan tidak menjadikan Tuhan sebagai harta kekayaan satu-satunya, tidak menjadikan Tuhan menjadi pokok keselamatan satu-satunya, ya. Tetapi kalau hari ini kita menyadari bahwa kita belum menjadikan Tuhan sebagai harta kekayaan satu-satunya di dalam hidup ini, ya, berarti kita masih diberi kesempatan untuk berubah dan mengubah diri, ya. Orang yang mengalami pengalaman seperti ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan dalam waktu yang sekejap, ya. Jadi pemazmur ini bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Setelah si pemazmur ini melewati proses, dan tentu saja prosesnya menyakitkan. Jadi saudara-saudara, pada waktu seorang Kristen mengalami pertobatan awal, banyak kita yang mengalami yang disebut dengan cinta mula-mula. Kelihatannya orang yang mengalami cinta mula-mula ini mengasihi Allah dengan menggebu-gebu. Tetapi kasih dari orang Kristen yang baru ini belumlah kasih yang dewasa. Cinta mula-mula harus disertai dengan pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Seiring dengan kedewasaan rohani, maka seseorang mengasihi Tuhan secara dewasa. Ya, maksudnya adalah kasih yang dewasa membangun hubungan yang harmonis dan proporsional dengan Allah. Hubungan yang dewasa
dengan Allah. Jadi Allah menghendaki hubungan yang dewasa dengan anak-anaknya, dan hubungan yang dewasa tersebut ditentukan oleh kedewasaan kasih seseorang kepada Allah. Jika seseorang mengasihi dengan tulus, ya, dan terus terbimbing melalui perjalanan waktu, kasihnya itu akan menjadi dewasa. Maka kalau seseorang mengisi hatinya dengan berbagai kesenangan tanpa batas, atau mengisi hatinya dengan berbagai kesenangan tiada henti, ia bisa sampai pada level tidak akan pernah bisa mengasihi Allah dengan benar. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terlatih mengasihi dunia, bukan manusia surgawi. Jadi sejatinya orang sudah bisa mempertimbangkan apakah dia masuk surga atau neraka. Kalau kita mulai sadar bahwa ternyata kita belum mengasihi Allah secara benar, kita harus mulai berjuang untuk mengasihi Allah sesegera mungkin. Ya, tidak ada kata yang bisa menggantikan keadaan di mana seseorang menjadi kekasih Allah atau menjadi anak-anak Allah yang dewasa, di mana hubungan antara orang percaya dengan Allah itu berlangsung sangat harmonis, dan Allah juga bisa menikmati hubungan itu. Ya, jadi mengasihi Allah itu bukan karunia, tetapi buah dari perjuangan dalam kehendak bebas masing-masing individu. Perjuangan di dalam kehendak bebas Bapak, Ibu, dan saya. Seseorang bisa sangat mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, atau setengah mengasihi Tuhan. Maka sejatinya keterikatan kita dengan Allah harus semakin kuat, ya, sehingga membawa kita pada percintaan dengan Allah dan tidak bisa menoleh ke belakang lagi. Melalui perjalanan waktu, Tuhan memberikan kebenaran firman-Nya. Ketika di hadapan tahta pengadilan Allah itu, barulah orang akan sadar sepenuhnya bahwa nasib dirinya ditentukan oleh keputusannya sendiri, dan dia tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa, apalagi mempersalahkan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti memberi kesempatan seseorang untuk mengasihi Dia. Tergantung bagaimana orang tersebut memberikan respon, tergantung bagaimana orang tersebut memberikan reaksi. Ya, selama kita masih hidup dalam kewajaran anak dunia, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mengatakan demikian, ya. Roh Kudus pasti menolong kita untuk mengasihi Dia seperti yang Allah inginkan. Namun di sini dibutuhkan keberanian kita untuk berkomitmen, kenekatan kita untuk mengasihi Allah dengan meninggalkan percintaan dunia. Oleh sebab itu, kalau kita sadar bahwa kedudukan dan posisi kita adalah kedudukan dan posisi yang istimewa, seharusnya kita, ya, Bapak, Ibu, dan saya berani menjadi orang-orang yang tidak wajar menurut ukuran anak-anak dunia. Bapak, Ibu, dan saya berani untuk hidup tidak wajar, ya. Kalau seseorang menjalaninya, keselamatan yang Allah sediakan dapat dialami dan dimiliki. Hal mengasihi Allah adalah sesuatu hal yang sangat pribadi, tidak dikendalikan oleh siapapun, bahkan oleh Allah sendiri. Masing-masing kita, masing-masing individu dapat menggerakkan hatinya untuk mengasihi Allah pribadi lepas pribadi. Ya. Suatu hari orang akan sangat menyesal ketika ia ada di hadapan Allah, karena menyadari bahwa selama hidup di bumi ini ia tidak mengasihi Dia, ya. Orang tidak bisa mengasihi Allah dalam waktu pendek. Ini harus kita sadari. Mengasihi Allah harus dibangun melalui perjalanan waktu yang panjang. Sebelum terlambat, mari kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.